untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan di Abu Dhabi secara khusus bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab atau PEA Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Ya pemirsa, ini kedua pemimpin sepakat untuk mempererat kerjasama bilateral lebih erat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Pertemuan pemimpin negara ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan persahabatan dengan negara sahabat di kawasan. Fokus pertemuan bersama Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan ini adalah memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini. Kerjasama di berbagai bidang strategis termasuk sektor perdagangan dan investasi juga menjadi perhatian utama kedua negara. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Abu Dhabi juga semakin menegaskan posisi Indonesia yang aktif dalam mendorong kerjasama global serta kemitraan strategis. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama antar negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga sepakat untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat dan produktif. Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan juga berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama dengan Indonesia. Dari Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, IDEX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa kita ke informasi lainnya terkait dengan informasi dari dalam negeri. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan insentif ekonomi 8+4 hingga akhir 2025. Salah satunya, sebagian pajak pekerja sektor restoran akan ditanggung negara. Paket stimulus ekonomi 8+4 tersebut diantaranya 8 program utama dan 4 tambahan yang mencakup berbagai program mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025. Insentif pajak ditanggung pemerintah atau DTP yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas di sektor lain termasuk pajak pekerja perhotelan, restoran dan catering atau HoReCa akan ditanggung oleh negara dan program lain yang akan diperpanjang adalah bantuan pangan yang dipastikan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain itu pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ojek online di mana iuran dibayarkan 50% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga jaminan kehilangan pekerjaan serta dukungan akses perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Menko Erlangga menegaskan stimulus ekonomi 8+4 ini yang dijalankan pemerintah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi IHSG dan juga perdagangan pasar modal, pada hari ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gembong Suwito selaku Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Halo, selamat pagi Mas Gembong, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, baik selalu Mbak Ocha. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Mas Gembong, kalau kita lihat IHSG ditutup cukup melemah pada perdagangan pekan lalu ya di 7.800-an. Kemudian tapi kalau kita lihat juga Bank Himbara sejauh ini masih merespon positif. Anda melihat sejauh apa katalis positif dari kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini akan membawa IHSG di level-level positif? Mas Gembong, silahkan. Oke, terima kasih. Ketika bicara minggu kemarin, katalis positifnya satu yaitu dari sisi domestik, sentimen dan aksi dari Kementerian Keuangan akan menggelontorkan 200 triliun ke likuiditas di pasar, yaitu di 200 triliun untuk di Bank Himbara, terutama di 5 yang diputuskan. Ini menjadi katalis yang sangat positif.
Minggu ini juga katalis positif dari eksternal, yaitu kepastian dari The Fed, ya kemungkinan besar akan menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi ini double engine, ya eksternalnya positif dan domestiknya juga positif. Ini yang akan membuat IHSG secara teknikalnya saat ini di 7.854, target di 8.000 masih kelihatan, batas supportnya masih di 7.600-an, kira-kira seperti itu Mbak Ocha. Ada proyeksi yang cukup positif untuk IHSG dalam jangka menengah inilah ya, mengingat tadi ada dua sentimen utama dari dalam negeri terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan optimisme terkait penurunan suku bunga oleh The Fed. Kalau kita review sedikit terkait dengan ancang-ancang kebijakan yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan yang baru, tampaknya Menteri Keuangan yang baru ini berfokus pada kebijakan-kebijakan yang sangat pro pertumbuhan ekonomi ya. Cuman banyak juga yang kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang dilematis, ada juga resiko-resiko tertentu terkait dengan kekhawatiran defisit APBN yang melebar. Anda melihat sejauh apa sih situasi yang bisa dimunculkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang baru nantinya? Apakah kemudian kalau kita lihat dari segi market ini masih cukup positif lah proyeksinya untuk jangka panjang kalau memang realisasinya bisa positif nih Mas Gembong? Oke, setiap masa ada stylenya dan setiap orang juga punya stylenya. Kalau kita lihat dari dua style Kementerian Keuangan, kalau yang kemarin Kementerian Keuangan lebih fokus kepada area yang disebut ketahanan fiskalnya, kira-kira seperti itu. Jadi ya gimana caranya tetap stabil dari sisi APBN, tetap prudent dan defisitnya dijaga kira-kira kurang dari 3%, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang baru ini ya tentunya punya kebijakan yang berbeda, style yang berbeda, di mana kementerian yang baru ini ya lebih ke pro pasar, yaitu ya langsung signifikan biasanya kas negara dalam bentuk ya penempatan di BI 430 ini 50%-nya, let's say itu di 200 triliun itu dimasukkan ke dalam sistem ekonomi, yaitu dimasukkan ke sistem perbankan. Jadi ini kita lihat di dua aspek jangka pendek dan aspek jangka menengah panjang. Yang aspek jangka pendeknya dengan adanya gelontoran likuiditas, ini bukan dari kebijakan BI yang harus mencetak uang dan lainnya ya, tetapi ini adalah dana pemerintah, kas pemerintah yang ada di BI. Dan ini memang salah satu yang menjadi faktor ya keringnya likuiditas yang ada di market di 3-4 tahun terakhir. Ini menjadi suatu solusi jangka pendek ya untuk memberikan likuiditas, kira-kira gitu. Itulah yang membuat jangka pendeknya sentimennya positif ke market. Dan itu bisa diapresiasi dari ya dengan berlakunya payung hukum Jumat kemarin, ya kebijakan itu sentimen positif terutama di Himbara. Yang likuiditas sekarang kering itu ibaratnya ya ada dan itu membuat fleksibilitas dari bank untuk melakukan ekspansi. Nah, ini yang menjadi jangka menengah ke panjangnya adalah apakah dari sisi bank bisa menggunakan dana itu sangat produktif atau tidak, itu menjadi challenge-nya. Tetapi jangka pendeknya sentimen market positif. Baik. Tadi terkait dengan proyeksi jangka pendeknya ada sentimen yang cukup positif untuk market, tapi tadi jangka panjangnya bagaimana kemudian kembali lagi pada bank-bank Himbara yang sudah disalurkan dana masif ini bisa mengelola dana tersebut dan memberikan return yang positif. Baik, terkait dengan tadi Mas Gembong 200 triliun dana ditempatkan bentuknya ini kan deposito on call ya. Kemudian ada cost of fund sekitar 4% bagi margin bank penerima. Reviewnya implikasinya akan seperti apa sih Mas Gembong? Yes, kalau kita lihat dari sisi bisnis jangka menengah ke panjang, ini menjadi satu tantangan buat bank. Kalau di awal bisnis bank itu dengan kasa kurang dari 2%, ya NIM sekitar 4-5% itu bagus. Nah, ini cost of fund dengan 4% dengan konsep deposito on call ya 4% itu kalau secara perbankan cukup besar, cukup tinggi. Nah, ini jadi satu tantangan. Apakah dari sisi bank mampu menyalurkan dari sisi ya likuiditas yang tinggi dari sisi pemerintah tersebut dalam bentuk ya hal-hal yang bisa menggerakkan ekonomi, terutama ekspansi pertumbuhan kredit maupun konsumtif atau produktif. Kira-kira di situ. Tapi ya itu bisa dilihat nanti ya dalam 3 bulan terakhir, ya 3 bulan ke depan bagaimana ya
pertumbuhan dari sisi kreditnya, pertumbuhan dari sisi investmentnya, dari sisi semuanya. Nah itu terkait dengan profitability dari sisi perbankannya. Tetapi ya itu menjadi acuan kita. Ya jangka menengah menjadi tantangan. Karena cost of fund 4% itu cukup besar buat bank. Baik. Kemudian ada larangan penggunaan dana untuk kemudian membeli SBN atau SRBI. Nah, kemudian Anda melihatnya gimana nih kemudian Bank bisa menyalurkan 200 triliun rupiah ini dalam waktu yang relatif singkat, tapi kemudian efektif disalurkan ke sektor real, Mas Gembong? Ya, betul. Nah, ini yang menjadi satu tantangan. Kenapa? Karena selama ini dengan SRBI adalah paket kebijakan dari BI, ya di mana ya itu at least ya seperti gaya deposito ataupun obligasi, tapi jangka pendek. Returnnya sekitar 5,5 sampai 6%, Mbak, gitu kan. Bayangkan ketika kita sebagai bank dapat dana 2%, masukkan SRBI aja, dapat 5%, marginnya sudah dapat tuh, gitu kan. Itu nggak ngapa-ngapain, ibaratnya seperti itu. Nah, di SRBI sendiri ada tren kenaikan yang cukup signifikan. Ya, saat ini sekitar 800 sampai 900 triliun. Ini yang membuat liquidity di market juga kering. Oleh karena itu, dengan kebijakan sekarang, BI ya terutama bank itu dikasih kebijakan tidak boleh masuk di SRBI. Inilah menjadi pendorong untuk kebijakan dari sisi perbankan untuk penyaluran di sisi kredit, baik konsumtif maupun produktif. Ya, tapi kalau nanti karena udah larangannya jelas, tidak boleh di SRBI. Harapannya apa? Untuk memberikan stimulus ke pasar, memberikan pertumbuhan. Nah, uang mengalir di masyarakat tentunya dalam bentuk kredit dan sisi produktivitas. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi satu tantangan dan lihatnya nggak bisa untuk 1, 2 atau beberapa minggu, tetapi let's say efeknya adalah kira-kira minimum 3 sampai 6 bulan ke depan. Sejauh mana efektivitas dari sisi perbankan dalam menumbuhkan pertumbuhan yang dirancang oleh pemerintah. Baik, 3 sampai 6 bulan ke depan adalah waktu krusial untuk kita menilai ataupun mengevaluasi bagaimana kinerja para perbankan ini dengan kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Tapi resiko kita ambillah keuntungan paling positif dan juga resiko terburuknya supaya kita kemudian investor juga mungkin bisa teredukasi lebih lagi terkait dengan kinerja perbankan ini. Baik buruknya seperti apa nanti dampak ataupun implikasi ke depannya, Mas Gembong? Oke, kalau dari sisi kinerja perbankan saat ini, kinerja laporan keuangan itu mengalami penurunan. Karena perbandingannya 2022-2023 terutama itu puncak-puncak dari pertumbuhan dari sisi profitabilitas perbankan. Ya. Nah, kenapa? Karena saat ini ekonominya lagi slow down. Ya. Ya, pertumbuhan dari sisi kredit, daya beli masyarakat rendah, otomatis ini butuh rangsangan. Rangsangannya yang dilakukan adalah ya ini dengan ada likuiditas 200 triliun masuk ke sistem perbankan, harapannya perbankan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi baik konsumtif maupun produktif. Nah ini challenge-nya kira-kira seperti itu, Mbak.